Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menjelaskan sedikit tentang Pickbook. Nah, media Pickbook ini digunakan sebagai media penunjang dari buku asli atau buku utama sebagai tambahan materi. Nah, Pickbook ini biasanya terdiri dari gambar-gambar yang banyak dan penjelasan yang sedikit. Nah, Pickbook ini disusun oleh guru sesuai dengan keperluan materi. Nah, di sini kami menggunakan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam PAI, Akidah Akhlak kelas 4, tentang muatan materinya iman kepada kitab Allah. Di sini kompetensi dasarnya mengetahui adanya kitab Allah sebagai implementasi dari pengamalan rukun iman ketiga. Kemudian yang 3.4 menceritakan kitab-kitab beserta nabi yang menerimanya. Nah, di buku materi ada kitab-kitab yang wajib diimani, ada 4, yaitu Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Namun di sini tidak ada sama sekali tentang gambar-gambarnya. Maka dari itu, fungsi dari Pickbook ini adalah untuk menjelaskan dan memberikan pemahaman tambahan kepada siswa tentang kitab-kitab Allah. Nah, di sini nanti siswa disajikan tentang gambar dari kitab-kitab Allah, yaitu tentang Injil, kemudian tentang Taurat. Taurat itu kita rangsang, Injil itu kepada Nabi siapa ya? Maka anak-anak akan menjawab, oh, kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa sesuai dengan buku. Kemudian Taurat. Taurat ini diturunkan kepada Nabi siapa? Kepada Nabi Musa. Sesuai yang ada di buku. Anak-anak melihat materi yang ada di buku. Kemudian Zabur. Zabur ini diturunkan kepada Nabi siapa? Kepada Nabi Daud. Nah, anak-anak juga melihat nabi-nabi dan materi yang ada di buku. Kemudian Al-Quran yang sudah jelas diturunkan kepada Nabi Muhammad. Di sini anak-anak diminta untuk menunjukkan sikap-sikap toleransi yang harus ditunjukkan karena di Indonesia sendiri memiliki 6 agama yang keenam-enamnya memiliki keyakinan yang berbeda. Dan kitab-kitab ini juga diturunkan berdasarkan agama yang dianut. Ini ada 4 agama yang dijelaskan dalam Al-Quran, maka kita menjelaskan kepada anak-anak bahwa ada 4 agama dan 4 kitab wajib yang wajib diimani. Nah, di sini selanjutnya ada isi dari kitab Allah. Kitab Allah, 4 dari 4 kitab Allah mengandung 6, 7 ya, ada 7 garis besar. Nah, ini anak-anak kita beri rangsangan gambar berupa tulisan akidah, kemudian tulisan al-akhlak, kemudian ada orang berdoa di sini, kemudian ada orang berbelanja, kemudian ada buku banyak dan kemudian waktu, ada anak yang membaca Al-Quran bersama-sama, kemudian ada gambar Al-Quran. Di sini anak-anak diberikan pemahaman, oh ini isi dari kitab Allah itu apa? Nah, yang pertama adalah akidah. Apakah itu akidah? Dikarenakan di buku sini tidak ada, hanya tentang kitab dan cara mengimani saja, maka kita memberikan pemahaman pertama tentang akidah, kemudian tentang akhlak. Apa itu akhlak? Kita jelaskan. Kita beri pemahaman kepada anak. Kemudian ada gambar orang yang sedang berdoa. Kira-kira ini gambar apa ya? Orang sedang ngapain? Oh, ternyata ibadah. Jadi isi dari kitab Allah yang ketiga adalah ibadah. Kemudian ada orang yang sedang berjualan. Ini tidak hanya berjualan saja, mereka juga menyambung tali silaturahmi. Maka dari itu dikatakan mereka sedang bermuamalah. Kemudian ada jam, ada tulisan sejarah, mereka kita rangsang bahwa di dalam kitab Allah juga terdapat sejarah-sejarah
umat yang terdahulu. Kemudian ada petunjuk sebagai petunjuk bagi umat beragama. Kemudian ada gambar Al-Quran yang sedang dibuka sebagai pedoman hidup manusia. Nah, ada juga perbedaan suhuf dan kitab. Di buku tidak ada, hanya rangkumannya saja. Di atas-atas pun tidak ada, hanya kegiatan, hikmah, kemudian di lagu saja meyakini kitab Allah. Kitab Allah yang 4, pertama kitab Taurat, kedua kitab Zabur, ketiga kitab Injil. Hanya begitu saja, cuma tidak ada perbedaan suhuf dan kitab. Maka kita beri gambar, ini loh nak gambar suhuf. Dan ini adalah gambar kitab. Kira-kira suhuf dan kitab ini bedanya apa kalau dilihat? Oh, suhuf itu tidak dijadikan satu, Bu. Iya, tidak dikumpulkan. Betul. Suhuf ini tulisannya masih mentah atau belum belum disempurnakan, belum dikumpulkan seperti Al-Quran. Oh iya, Bu. Benar. Kemudian suhuf itu tidak wajib disampaikan kepada anak-anak, beda seperti kepada anak-anak. Kemudian kalau kitab itu wajib disampaikan. Nah, ini dua gambar ini kita beri pemahaman kepada anak. Dan yang terakhir ada perilaku yang harus dilakukan. Ini ada gambar anak yang sedang berdoa. Ini menunjukkan sikap apa tentang kita harus beribadah tepat waktu. Nah, kemudian ini ada orang yang mempunyai agama yang berbeda. Kita harus ngapain? Oh, kita harus toleransi terhadap orang yang berbeda agama. Kemudian ada tulisan hawa nafsu kemudian disilang seperti ini, maka kita harus menahan hawa nafsu. Nah, ini adalah proses pembelajaran. Yang pertama kami mengasosiasi dulu, memberikan pemahaman, terus kita tampilkan di sini. Nah, ini anak-anak sedang menentukan tempat duduk, kemudian kita buka pembelajarannya. Nah, kemudian baru kami membuka big book di atas ini kita tampilkan, gambar-gambar yang kita tampilkan, kita beri pertanyaan-pertanyaan kepada anak. Setelah itu anak menuliskan apa yang dilihat, apa yang dia pelajari hari ini, apa yang akan mereka dapat. Setelah itu mereka mengkomunikasikan kepada Bapak Ibu guru, ini loh Bu, yang kita dapat hari ini. Baik, itu saja dari saya tentang Big Book. Big Book ini sebenarnya bisa dilakukan dengan online seperti ini, ataupun dengan langsung, dengan gambaran yang dibikin oleh Bapak Ibu guru. Namun karena pandemi seperti ini, keterbatasan waktu, keterbatasan tempat, dan keterbatasan ruang, maka kami membuat Big Book yang sudah digitalisasi secara sederhana. Jadi Bapak Ibu guru bisa membuat Big Book ini sesuai dengan kebutuhan dan materi yang akan diajarkan. Baik, begitu saja. Terima kasih penjelasan sederhana ini, penjelasan singkat. Apabila diaplikasikan kepada anak-anak, mungkin bisa menjadi 2 atau 3 kali pertemuan. Ini saya memakai Big Book ini untuk 2 pertemuan dan 1 kali evaluasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.